Belum cukup. Gue tambahin nih. Gue akan lebih juga melihat ke Carrick sebagai calon pelatih permanen gitu. Kalau misalnya menuju ke penghujung musim ini 2-3 kali United kalah berturut-turut, tapi responsnya 5 kali menang beruntun. Maka ada coaching yang unggul, maka ada keadaan di locker room yang bisa dia kuasai, dia bisa memberikan suntikan motivasi, spirit kepada para pemain untuk bisa bounce back juga dari keadaan yang mungkin katastrofik. Kalau misalnya tadi kan gue bilang for winning streak ini kan semuanya sangat positif. Bintang-bintang yang punya ego seperti Bruno Fernandes, bahkan Harry Maguire juga menikmati, Casemiro hidup lagi, Kobbie Mainoo. Ini kan sebenarnya resepnya sangat simpel buat Carrick gitu kan. Memainkan para pemain di semua posisi yang nyaman, kemudian mengembalikan lagi para pemain akademi menjadi bagian dari squad ini yang Ruben Amorim nggak melakukan itu misalnya dengan Kobbie Mainoo. Semuanya positif. Kalau misalnya tadi ada beberapa laga negatif, kemudian responsnya positif, maka kembali semakin membuat gue bisa berubah pikiran dengan Michael Carrick kalau ada reaksi seperti itu. Tapi kalau masih dalam kondisi seperti ini, gue masih tetap mungkin ada alternatif lain yang bisa dicari Ineos untuk bisa menjadi pelatih kepala. Walaupun kita lihat sekarang seru banget Manchester United kalau main udah khas seperti di era-era Ferguson juga, free flowing dengan front four yang begitu agresif, midfield three-nya luar biasa, Mbumo fantastis gitu kan di 4 pertandingan 3 gol untuk Mickey Carrick. Bagaimana kadang pakai 3 di depan, kadang pakai split striker, semuanya juga works buat Manchester United defensively. Memang masih banyak pertanyaan, tapi kalau kita lihat pemainnya Aldi juga sekarang, Diego Dalot yang sudah dimainkan di posisi yang juga dia lebih nyaman dan bersama at the end of the day. Ahmad Diallo. Bener juga Aldi. Ya nama Diallo jadi bukan wingback lagi dong, naik ke atas. Itu membuat situasinya buat Manchester United sekarang timnya sangat asik dan memberikan pressure untuk apa Unai dan jaminannya pelatih-pelatih besar berpengalaman bisa melakukan hal itu juga? Karena kan CV sekelas Jose Mourinho, susah. Ten Hag, Van Hal pun sudah gagal di sana kan. Apa jaminannya? Apa jaminannya nama-nama besar itu? Kan yang toksik udah dibuang. Loh, tapi kan gini, yang bakal membuang pelatih under the bus kan udah nggak ada. Tapi lo lihat nggak, future of MU tuh lebih ngeliat ke role modelnya ke Liverpool, terus juga Chelsea yang based on manager yes man nggak sih? Karena kan pada akhirnya sekarang dengan salary 200 ribuan pemain juga pasti lo akan semakin susah mencari pemain dengan ego tinggi dengan label bintang gitu, dan akhirnya sekarang klub lebih menentukan pembelian pemain dibanding pelatihnya nggak sih, dan akhirnya pelatih nggak bisa punya hak sebagai manajer lagi. Kayak kemarin Amorim kan bilang I'm the manager. Menurut lo MU itu sekarang cari pelatih yang memang menjadi yes man, atau lo bisa nyari kayak Tuchel yang bisa vokal akhirnya setahun pecat gitu? Terus what happens with Chelsea sama Liverpool? Lah kan Chelsea sekarang harus senior. Iya, mulai berantakan kan dengan pelatih-pelatih. Tapi kan secara finance mereka dengan sekarang kondisinya mulai terjaga. Tapi dari sisi sorry gue potong Mas. Kok Chelsea lu bilang mulai berantakan, tapi kalau MU takes time. Kan juga pelatih baru sama. Bukan yang yes man. Maksudnya pelatih baru senior. Patokannya kan dari Ivan Maresca pun yes man katanya kan, tapi dipecat juga gitu. Maresca justru bukan yes man, makanya dipecat. Makanya senior makanya ditunjuk yang lebih mau nurut lah ya. Seperti Slot di Liverpool. Seperti pro senior gitu. Nggak kalau lo memang nggak punya kemampuan untuk handle tim ini as a coach, bukan as a manager gitu, as a coach ya memang nggak akan kelihatan gitu kan. Ya kemarin kan kita, kalau istilah gue mungkin terbuai lah ya dengan Arne Slot, dengan segala yang dia dapatkan di musim lalu, tapi di musim ini kelihatan aslinya gitu kan. Dia nggak bisa menghadapi krisis demi krisis gitu. Pro senior way to apa ya? Mediocre, too green kayaknya, terlalu hijau untuk megang tim besar di Premier League. Oke, gaya permainannya bagus, Carrick juga seperti bagus gitu, tapi cukup nggak untuk megang tim besar gitu? Tetap aja tim-tim besar tuh needs someone big gitu. Ex player, big player, ex player yang nggak big yang menurut gua nggak nyambung sama tim itu. Apa yang berbeda dengan Arteta berarti? Berarti lu juga akan bilang Arteta ya sebenarnya nggak layak ada di Arsenal dong, even setelah 6 tahun ini. Kalau untuk level Arsenal ya bagus lah Arteta as player. Iya nggak sekarang sebagai pelatihnya. Bagus. Ya kan? Tapi kan secara CV dia juga masih hijau dong. Kalau lo bilang dia nggak pernah melatih bahkan hanya jadi asisten. Big as a player gitu. Tapi kan ya kalau lo bisa nunjukin itu dalam waktu panjang, makanya Carrick kasih waktu dulu. Bisa apa enggak gitu misalnya. Tapi kan kasih waktu dulu kan artinya harus kasih permanen dong Mas. Nggak mungkin lo interim ditambah lagi setahun nggak mungkin. Memang lo pikir outsourcing. Udah kayak ini perusahaan migas dalam outsourcing dulu. Ya kalau ngelihat kebiasaan United seperti itu ya gue rasa ya why not gitu loh untuk ngasih durasi yang pendek gitu. Pendek kan, tapi bukan interim berarti kan, permanen dong. Ya permanen setahun at least gitu. 2 tahun. Nggak mungkin. Lagi senior aja 6,5
nggak tahu gila. Nggak mungkin setahun. Kalau Chelsea kan emang kontrak main 8 tahun. Ya udah nggak boleh sekarang gara-gara Chelsea. Geblek yang main Chelsea kan. Gitu. Gimana lo? Adi ini ngeliatnya tadi kan soal pertanyaan si Aldi. Apa jaminannya kalau nama besar menjamin sementara udah nama-nama besar pun gagal di sana. Sekarang ada masalah manajemen yang kayaknya gajinya ditahan, layoff besar-besaran. Terus juga Casemiro pun secara gaji pengen ditendang karena secara gaji sangat besar. Tinggal Bruno doang mungkin yang gajinya sangat di atas kan. Menurut lu gimana? Ya, nggak ada jaminan kalau memang elite level manager atau coach diambil Manchester United. Tapi tadi kan Sabtu udah nyinggung tentang Liverpool dan Arne Slot. Yang Arne Slot bawa bersama dengan Feyenoord memang prestasi yang cukup oke, tapi belum di level menjadi pelatih Liverpool lah. Tapi apa yang di-achieve, overachieving. Dan kemudian next seasonnya jadinya malah petaka gitu kan. Ini kan yang nggak mau dilihat sama Manchester United dengan cerita yang kembali berulang gitu. Harusnya ada perubahan mindset dari manajemen, dari front office, dari Ineos untuk melihat juga apa yang sudah terjadi dengan Liverpool untuk nggak meniru apa yang sudah dilakukan oleh sang juara bertahan gitu. Kalau kita lihat Mikel Arteta, inilah sebabnya mengapa Arsenal begitu lama menunggu untuk bisa meraih title. Karena menunggu Mikel dan pemain-pemain ini tumbuh bersama gitu kan. Dan ketika tumbuh bersama pun belum tentu hasilnya adalah outcome-nya juara. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Arsenal dengan memberikan keys to the stadium buat Mikel Arteta, dengan juga bahkan mungkin memilih orang-orang di sekitar dia yang akan lebih setuju dengan Mikel, dengan pergantian Edu juga itu kan patut dipertanyakan. Karena juga sebenarnya memberikan dukungan yang cukup total untuk Mikel. Tapi ada pergantian. Gue pengen nanya dari point of view lo lebih mending nunggu 6 tahun tapi lo stay on the top gitu di papan klasemen peringkat 2, peringkat 3 atau fluktuatif ada kadang-kadang peringkat 16, peringkat 7, peringkat 8 tapi gonta-ganti pelatih terus keep looking for the right manager. Kalau untuk Manchester United nggak bisa seperti itu lagi, Ji. Lo lihat sudah begitu lama fans ini menderita dengan ownership, dengan bagaimana arah klub ini yang tadinya begitu successful tapi dropnya sangat jauh, standardsnya juga sudah luntur. Tapi mulai dikembalikan lagi misalnya dengan orang-orang seperti Carrick yang care dengan tim ini, tapi kan dalam sisi transisi gitu kan, mengembalikan style of play-nya, ada DNA yang ditawarkan yang sudah familiar dengan para fans Manchester United, tapi juga jangan menjadi knee-jerk situation untuk memilih pelatih dia. Carrick pun juga mengatakan, nggak boleh lo mentang-mentang gue bagus di beberapa laga ini langsung milih gua. Jadi apa yang diutarakan Carrick juga make sense, makanya nanti gua berpikir kalau hingga akhir Champions League maka dia akan naruh namanya juga. Tapi dia juga yakin bahwa belum tentu gua nih. Dan yang gua lihat adalah itu tadi, kalau nggak ingin mengulangi misalnya prestasi dari Liverpool, kemudian juga bagaimana Leicester City menjadi juara tapi nextnya juga dropnya sangat jauh, maka Manchester United yang ingin berupaya untuk bisa mencapai level dari Man City, the Liverpool, the Arsenal di papan atas bersama dengan Aston Villa harus melakukan approach yang berhati-hati, memilih pelatih yang tepat untuk misalnya menggantikan Michael Carrick end of the season nanti dan harapannya bisa justru melanjutkan momentum karena momentum udah luar biasa nih. Dan apa yang terjadi sekarang kan lo lihat di laga kemarin dengan Oles di menit-menit akhir itu kan udah lama. Di era Ruben Amorim nggak pernah ada kayak gitu. Bahkan di era Ruben Amorim bingung nih kalau udah unggul pun kita resah gitu untuk melihat apakah bisa dipertahankan keunggulannya. Kalau sekarang kan Michael Carrick luar biasa, pergantian dia juga progresif. Unggul 1-0 dari Tottenham masih coba mencari gol tambahan lagi substitutionnya. Pemain-pemain seperti Šeško yang tadinya 2 goals in 17 games sekarang sudah luar biasa, 4-4 bahkan untuk Manchester United. Jadi perubahannya luar biasa, apa yang ditawarkan sudah sesuai dengan ekspektasi dari crowd di Old Trafford, tinggal bagaimana manajemen bisa dengan cerdas melanjutkan momentum ini. Terakhir tadi kan Mas Haryo dan juga Adi belum nanya, Adi jawab panjang lebar ya. Cuman yang nyampe di kuping gue adalah nggak ada jaminan pelatih baru dengan nama besar itu akan membawa MU lebih baik. Itu yang gue dengar. Berarti argumen gue benar. Ya memang kalau dia standarnya adalah tim 11 MU memang harus mencari seperti itu di elite manager ya. Cuma tadi kan dia Adi dan juga Mas Haryo ngomongin soal Ole 2.0. Tapi kan yang berbeda kita harus melihat manajemennya sekarang udah bukan era Woodward yang sekarang setiap pelatih dikasih pemain sesuai keinginannya. Sekarang kan kayaknya manajemen lebih pengen mengandalkan scouting directornya, terus mengandalkan dari seperti fastball Moneyball yang memang dari scouting yang pada akhirnya bukan lagi pelatih yang mencari pemain-pemain yang nanti kalau misalkan dia dipecat ganti lagi gitu kan. Sekarang itu nggak sih yang sekarang berbeda dari manajemennya? Lu fans MU Ji, dan lu gua anggap fans MU yang nggak bias. Nah, ini. Tapi gua nggak diundang ke acara fans MU-nya Adiani muncul tuh. Oh iya, Red lu mungkin itu. Tanya Martel. Mungkin beda. Lu jujur, dalam 4 laga terakhir Carrick bagus apa enggak? Bagus. Oke. Mana pemainnya Carrick?
pemainnya Carrick? Nggak ada. Carrick belum dapat satu pun transfer window. Ya mungkin main dulu lah. Oh, pasti didatengin. Oke. Orang kan bilang, ya ini kan belum bagus gara-gara dia belum ada transfer window. Tunggu dia beli pemain yang dia idam-idamkan, pemain dengan karakter permainan dia, baru bla bla bla. Ini pelatih datang dengan instant impact. Ya. Dengan instant impact yang pelatih sebelumnya Ruben Amorim yang di awal musim gue bilang ini tim bagus, tim elit, tapi pelatihnya jelek dan kebukti pada akhirnya. Ternyata bukan salah pemain. Lihat, Dorgu bagus, Dalo bagus, Casemiro ya pasti bagus. Maguire semua nampak bagus hanya dengan sentuhan yang sangat amat instan. Walaupun baru 4 pertandingan sih ya. Tapi itu kelihatan. Kalau 1-2 terus jelek, oke. Ini 1-2-3-4 bagus. Iya. Konsisten gitu. Secara permainan gitu. Arsenal City, bukan gara-gara gue fans Arsenal ya. Arsenal City kan tim hebat dong. Iya. Lu bisa mengalahkan 2 tim itu kan berarti kan something gitu loh. Tapi kan Manchester United sering ngalahin City, the Arsenal, dengan gimana cara dengan mainnya. siapapun pelatihnya. Even Amorim, even Ten Hag pun demikian. Cuma lihat cara mainnya dong. Yang penting kan menang kan. Oh nggak bisa. Itu kalau argumennya. Argumen lu gitu, lo mau main bagus 3 poin buat gua. Kan itu argumen andalan lu. Kalau untuk menjadi juara doang, dapetin 3 poin, yes. Tapi kalau lu buat nilai performa pelatih, beda lagi. Menang dengan main yang bagus dengan itu. Caranya juga beda. Komplit ya berarti makanya bentar dulu pelan-pelan. Terus itu kalau lu menjadi takeran 4 game sebelum ini, yang kemarin ini, buat gue ini emang belum cukup. Tapi paling enggak, good start. Instant impact itu kelihatan. Manager bounce kan. Manager bounce gitu kan. berapa? Masa 4 game? Berarti lu bersih beranggapan ini masih honeymoon period. Oke. Masih. Berarti bisa akan turun ya Myun ya? Karena Spurs kan juga pernah 10 pertandingan bagus di musim sebelumnya. Jangan bandingin pemain Spurs sama MU. Enggak. Maksud gua meskipun gua bukan fans MU, gua nggak terima lu bandingin. Kan sama-sama di Premier League. Come on, beda dong. Oke, kalau gitu dari point of view-nya dia nih sama kalau lu ngomong kayak gitu bisa dibalikin dong. Arne Slot di musim pertamanya tanpa pemain dia bisa juga bagus juara bahkan. Dan sebelumnya itu nggak juara dong. Ini tim juara. Tapi kan paling nggak ini dibentuk sama Klopp itu. Tugas doang dalam 7 tahun. Banding gini, jangan samakan pelatih yang punya tugas meneruskan performa apik dan juga pelatih yang untuk memperbaiki tim. Kan waktu dia ngambil dari Klopp. Bentar dulu. Kan kalau lo bilang apik, gue bilang enggak. Ya udah apa-apa. Lagi jelek di era slot Klopp terakhir dong. Ya betul, tapi paling enggak materi pemainnya ini materi pemainnya siapa? Ya sama kayak kemarin lo bilang materinya MU bagus kan? Amorim. Ya, Amorim kan dengan kondisi tim yang berapa peringkat berapa? 17. 16. Dan lu bilang bagus. Terus pas dia mundur peringkat berapa? Siapa? 6 5 dong. 5. Oh 5 ya. Sekarang berapa? 4, naik 1 kan? Ya itu berarti kan bagus dong. Naik 1 kan? Berarti bagus. Kecuali dengan Carrick yang dengan lu bilang masih hijau, belum proven ini itu turun. Baru ngomong begitu. Dan ini kan fokus pembahasannya adalah akhir musim. Akhir musim. Lu udah ngedebat masih nggak tahu fokusnya lagi. Fokusnya adalah kalau sampai akhir musim MU Liga Champion. Kan deserve apa enggak? Kan sangat nggak fair. Enggak. Orang kemarin Amorim peringkat 5, kalau diterusin bisa peringkat 4. Silakan. Enggak tahu. Kalau buat gua, kalau bisa bilang sangat fair bagi Carrick mendapatkan job permanen kalau dia berhasil membawa MU ke Liga Champions. That's it. Terserah lo. Tapi gua agak ngebantah Mas Aryo sih soal tadi kalau Carrick peringkat 5, tapi kan lu setiap each game-nya lu deg-degan gitu. Beda sama di bawah Carrick 4 pertandingan ini gitu kan. Lu enggak ada deg-degan gitu. Gua akuin kan. Deg-degan Arne Slot Liverpool. Gua puji-puji kan. Emang permainannya makanya dia butuh ujian-ujian untuk bisa melewati itu. Kalau memang dia memang konsisten, oke, berarti ini pelatih punya potensi nih. Untuk megang MU. Cuman dia balik lagi lah kan preferensi tim besar dipegang oleh siapa? Ya gue masih melihat pelatih-pelatih yang sudah melewati masa-masa krusial dan bagus dan bisa overachieve his target. Nah menurut gua itu layak dijadikan kandidat yang lebih besar gitu. Ini tadi nyebutin dulu siapa top of list lo atau pemain lo? Maybe Luis Enrique. Nggak bisa bahasa Inggris. Menurut gua ya nggak ngaruh juga. Apa jadi kayak Bielsa nanti pakai ini? Ya pelatih. Ya, kalau Tuchel kan kayaknya nggak vokal lah dia. Ada yang bagus-bagus banget juga lah pelatih. Siapa sih yang benar-benar kayak wah ini nih? Siapa pelatih bagus dunia sekarang? Siapa? Pep. Siapa? Nggak, mesti yang bisa didatangkan oleh MU. Allegri. Nagelsmann, Tuchel, Zidane juga ketolong Ronaldo dulu. Siapa sekarang pelatih? Dia kan pelatih? bisa ketolong Bruno.
Apa? Kalau stay. Kalau bagus kan. Kalau Bruno stay. Iya, tanya Bruno ke Madrid lagi musim depan kan. Makanya, udah Carrick udah. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja dulu lah. Carrick perjalanan. murah. Gaji pasti murah. Gaji murah. Mau siapa lo? Diego Simeone. Kontraknya bakal habis summer ini. Berapa? Dia gaji termahal dunia. Nggak bakal vokal juga. Nggak bakal vokal juga. Iya. Lihat. Ini lu terserah sih lo mau nge-hate gue kayak gimana juga. Cuman gue pernah ngomong di sini, silakan putar. Gue nggak peduli MU main kayak gimana. Yang penting gue pengen Ferguson senyum lagi kalau main. Kalau nonton. Karena itu yang gue kesian liat Ferguson. Lu perhatiin deh Emang muka udah tua, dia. Tapi kalau udah tua dengan senyum, kita lihatnya juga seneng. Udah tua dia begini terus lihat. Ini kenapa tim yang dulu gue bikin sedih. Lihat deh sekarang ke bench, ke ruang ganti, senyum datang. Itu gue pengen lihat Ferguson begitu. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Carrick itu tepat dan MU is on the right fucking track. Wah, itu on the track. Nah, itu dia dari bahasan MU yang memang masih menjadi tanda tanya apakah Carrick layak dipertahankan atau tidak. Dan gue juga dengar kabar terakhir manajemen juga menunggu apakah Carrick siap ketika nanti dia dipertimbangkan menjadi pelatih permanen, dia mau apa enggak, itu yang menjadi penontonnya apa enggak. It's Carrick. Contohnya kita ribut-ribut gini, Carrick nggak mau. Bisa jadi, itu kan karena Carrick lebih milih ke Tottenham lantas. iya, dia juga mantannya Tottenham juga kan. Ngapain itu? Lo justru itu yang pas buat dia levelnya. Nah, buat kalian JMT pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah, seperti aki-aki. Nah, sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce, produk asli Indonesia, tapi kualitasnya kelas dunia. Dan GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala, deng-deng, weng. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di Instagramnya, di websitenya geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce aki jagoan dari Indonesia. Jam terbang. Tadi ada efek suara. Ada ngeng-ngengnya Jar. Landing dan terbang. Wah, Landing dan terbang.